Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir melakukan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Minggu 10 Juli pagi. Erick bersama Menteri Parekraf Sandiaga Uno dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemani Presiden Joko Widodo. Mengenakan baju muslim biru dan kopiah hitam, Erick mengatakan Indonesia merupakan penganut agama Islam terbesar di dunia, yang meminta kepada seluruh rekannya sesama menteri di bawah Presiden Joko Widodo agar tidak sibuk memikirkan diri sendiri, yang meminta agar menteri yang bekerja saat ini harus menjadi bagian pondasi membangun ekonomi umat dan juga pendidikan umat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Miftahul Munir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Munir. Baik, rekan Firda, bisa saya jelaskan kondisi dari Masjid Istiqlal ketika salat Idul Adha dimulai pada pagi tadi. Itu memang jamaahnya membludak, artinya ribuan jamaah berada di pintu masuk untuk menuju ke dalam masjid. Bahkan sampai antrian itu pun sampai menjular keluar karena memang ada mesin X-ray atau mesin detektor untuk melakukan pengecekan kepada warga yang datang ke sana, sehingga hal ini untuk mengantisipasi adanya bahan peledak yang dibawa oleh masyarakat yang ingin salat berjamaah di sana. Dari pantauan lokasi tadi masyarakat harus mengambil air wudhu di wastafel ataupun di wastafel yang berada di halaman masjid, dan ini mengantri juga karena memang masyarakat terburu-buru takut telat salatnya. Namun salat Idul Adha sendiri baru dimulai sekitar pukul 7 pagi tadi. Dari informasi yang diimpun juga Presiden Joko Widodo tiba di Masjid Istiqlal sekira pukul 6.55 WIB. Dan setelah selesai sholat, tadi berhasil mewawancarai Menteri BUMN Pak Erick Thohir, di mana beliau mengatakan bahwa saat ini masyarakat butuh kebangkitan ekonomi, sehingga ia mengingatkan kepada seluruh menteri kabinet Jokowi untuk tidak memikirkan diri sendiri, tapi membantu para UMKM ataupun masyarakat agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini kembali meningkat dan pandemi COVID-19 bisa segera berakhir. Demikian rekan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.